Run. Run. Oke teman-teman, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran dari seni budaya. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bab yang kedua dari materi kelas 11 semester 1, yaitu bab 2 berkarya seni rupa. Kita lihat yang pertama. Berkarya berarti menghasilkan sesuatu. Berkarya itu sebuah kata kerja. Lalu kita lihat yang berikut, penciptaan seni rupa murni. Dalam seni rupa itu biasanya ada dua. Ada seni rupa murni dan ada seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni, teman-teman sudah tahu bahwa tujuannya hanya untuk dinikmati saja atau dilihat saja. Sementara kalau seni rupa terapan, ya seni rupa yang dihasilkan memiliki nilai guna atau daya pakai. Pasti teman-teman sudah tahu. Penciptaan seni rupa murni merupakan kegiatan berkarya seni lukis, seni patung, seni grafis, seni serat, dan lain-lain. Juga untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman kehidupan menjadi perwujudan visual dilandasi kepekaan artistik. Ya teman-teman, kalau kita lihat pengertiannya di sini, penciptaan karya seni rupa murni itu merupakan kegiatan berkarya yang menghasilkan berbagai cabang seni. Ada seni patung, ada seni grafis, ada seni serat, dan lain-lain. Dan kegiatan ini, berkarya ini, tujuannya adalah untuk mengungkapkan pikiran. Untuk mengungkapkan pikiran, kemudian juga perasaan, dan pengalaman kehidupan. Ya. Teman-teman, seorang pelukis itu tidak hanya membuat sebuah lukisan hanya karena ada dalam pikirannya, tetapi bisa juga dia menciptakan sesuatu karena pengalaman dalam kehidupannya. Misalnya, contoh konkretnya, seorang laki-laki yang ditinggal oleh seorang cewek, dan cewek itu sangat dicintai oleh laki-laki tersebut. Karena dia sakit hati, lalu dia membuat sebuah lukisan seorang laki-laki sementara tertunduk atau sementara menangis. Jadi karya seni rupa yang dihasilkan dari contoh itu adalah sebuah pengalaman kehidupan. Selalu kalau kita berbicara tentang berkarya seni, berarti kata kuncinya adalah dia harus memiliki sifat artistik atau memiliki nilai seni. Lalu kita lanjut ke slide berikut. Aspek konseptual. Pertama-tama, sebelum kita berkarya itu, yang pertama itu kita harus memiliki konsep. Dan konsep ini, kita harus memiliki konsep. Dan konsep ini, itu lahir dari sebuah inspirasi. Kata lain dari inspirasi adalah sebuah pengalaman. Kita lihat, titik tolak penciptaan karya seni rupa murni adalah penemuan gagasan. Ya. Titik tolak. Berarti sebelum berkarya, yang pertama sekali harus kita miliki adalah memiliki konsep yang biasa kita sebut dengan gagasan. Kita harus memiliki gagasan yang jelas dalam mengekspresikan pengalaman artistik. Ya, tidak hanya berbuat seni rupa atau menghasilkan seni rupa, tetapi seni rupa yang mau dibuat itu adalah hasil dari pengalaman artistik atau betul-betul mengekspresikan pengalaman artistik. Sumber dari konsep atau gagasan tadi itu berasal dari realitas internal. Internal itu maksudnya realitas di dalam, berhubungan dengan yang di dalam. Jadi realitas internal di sini maksudnya pengalaman kehidupan. Dia katakan pengalaman spiritual atau psikologis kita sendiri. Contohnya harapan, cita-cita, emosi,
nalar, intuisi, gairah, kepribadian, dan pengalaman-pengalaman kejiwaan lain yang kadangkala belum teridentifikasi dengan bahasa. Ya, apa maksudnya ini? Belum teridentifikasi dengan bahasa. Artinya, pengalaman akan keindahan itu tidak bisa dibahasakan, tetapi hanya bisa diungkapkan melalui benda yang dihasilkan. Itu maksudnya belum teridentifikasi dengan bahasa. Dengan kata lain, gagasan seni timbul dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk berekspresi. Ya, artinya kalau berekspresi ini kan orang bisa lihat. Boleh dikatakan yang bisa dilihat itu kan adalah sebuah wujud. Yang kedua, berasal dari realitas eksternal. Eksternal itu di luar, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, biasanya konsep-konsep seperti ini orang membuat sebuah garis rupa itu karena hubungan pribadi kita dengan sesama. Misalnya kalau tema sosial itu berkaitan dengan keadilan, kemiskinan, nasionalisme. Apa maksudnya ini teman-teman? Bisa saja seorang seniman membuat sebuah karya seni itu mewakili realitas sosial yang terjadi. Artinya realitas yang terjadi di luar dirinya. Misalnya keadilan, tentang kemiskinan, nasionalisme, dan lain sebagainya. Atau bisa juga hubungan pribadi kita dengan alam. Tema yang kita buat itu adalah lingkungan, keindahan alam, dan sebagainya. Jadi yang perlu teman-teman pahami di sini adalah bahwa sebelum membuat sebuah karya seni rupa atau sebelum berkarya seni rupa, maka aspek pertama yang harus kita penuhi adalah kita memiliki gagasan yang kita sebut dengan menemukan dulu sumber inspirasi. Kita lihat slide berikutnya. Setelah kita menemukan konsep atau gagasan, berikutnya kita melakukan penetapan interes seni. Penetapan interes seni. Apa maksudnya penetapan interes seni ini? Interes ini teman-teman berkaitan dengan minat atau hobi. Berkaitan dengan minat atau hobi. Jadi kalau interes seni itu maksudnya kira-kira hobi kita itu seni di bagian mana, itu maksudnya. Kita lihat dalam aktivitas penciptaan kita harus dapat menentukan interes seni kita sendiri. Iya, artinya kita mau menciptakan atau menghasilkan sebuah karya seni rupa berdasarkan interes yang kita miliki. Tidak mungkin ya seorang pelukis atau seorang seniman dia tidak suka melukis hal-hal yang di luar dirinya, tetapi mau melukis hal-hal di dalam dirinya. Jadi sudah bertentangan. Intinya harus berpatokan pada minat seni kita. Kira-kira kita itu bisa membuat apa? Seperti itu. Lalu kita lihat pada dasarnya terdapat 3 interes seni. Ya, ini nanti ya. 3 interes seni. Yang pertama, interes pragmatis. Artinya orang melukis itu karena dia melihat, didasarkan karena dia melihat seni itu sebagai sesuatu yang pragmatis. Ya, artinya menempatkan seni sebagai instrumen pencapaian tujuan tertentu. Ya, pragmatis ini teman-teman, kalau bahasa lainnya ya secara teori atau menurut bahasa, menempatkan seni sebagai instrumen pencapaian tujuan tertentu. Artinya dia menciptakan sebuah seni ada tujuan seperti tujuan nasional, moral, politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada orang yang menghasilkan karya seni rupa karena interes reflektif. Ya, reflektif ini sebuah kata sifat atau refleksi, di mana dia menempatkan seni sebagai pencerminan realitas aktual. Apa maksudnya realitas aktual? Artinya ada orang yang melukis sesuatu berdasarkan hasil refleksi dengan apa yang dia lihat. Misalnya dia katakan fakta dan kenyataan dalam kehidupan. Dan realitas hayali. Ya, hayal ini adalah sesuatu yang kita bayangkan dan belum terjadi atau sesuatu yang berada dalam pikiran, belum diwujud nyatakan. Lalu yang ketiga, interes estetis.
berupaya melepaskan seni dari nilai-nilai pragmatis dan instrumentalis. Iya, artinya inilah yang kita sebut dengan berkarya seni rupa murni. Dia melepaskan, seorang pelukis melepaskan, ya, dia tidak reflektif, tidak juga pragmatis, tetapi dia memang menempatkan seni itu sebagai sebuah karya terlepas dari berbagai kepentingan. Jadi interest estetis, yang terakhir adalah interest estetis, mengeksplorasi nilai-nilai estetik secara mandiri, ya, seni untuk seni. Artinya orang yang memandang seni itu sebagai sesuatu yang murni, maka dia, ya, menetapkan apa yang dia buat itu betul-betul karena memang dia mau menciptakan sebuah karya seni rupa murni. Dengan menetapkan interest seni, kita akan lebih memahami tujuan kita menciptakan karya. Ya, tadi kita sudah menjelaskan bahwa kalau kita menetapkan dan mengetahui apa interest seni kita, maka kita juga akan mengetahui kira-kira kita buat sesuatu itu tujuannya untuk apa. Lalu kita lihat slide berikutnya. Setelah kita melihat penetapan interest, kita lihat yang berikut, penetapan interest bentuk. Maksudnya, karya yang kita mau buat itu dalam bentuk apa? Karya yang kita mau buat itu dalam bentuk apa? Itu maksudnya penetapan interest bentuk. Untuk mengekspresikan penghayatan nilai-nilai internal atau eksternal dengan tuntas, kita perlu mempertimbangkan kecenderungan umum, minat dan selera seni kita sendiri. Ya, teman-teman, kalau kita membuat atau berkarya seni rupa itu, kita harus memperhatikan dua hal ini, umum dan selera seni. Selera seni. Artinya, seorang pelukis atau seorang yang bisa menghasilkan karya seni rupa, dia harus mempertimbangkan apakah yang dia buat atau yang dia akan hasilkan itu tujuannya untuk umum, ataukah memang hanya sekedar menyalurkan hobinya sesuai selera dirinya sendiri. Contoh, misalnya kita dapat mencermati karya-karya yang telah kita buat selama studi. Kecenderungan yang dapat kita pilih adalah satu, bentuk figuratif. Iya, ini bentuk-bentuk dari seni yang kita mau buat, figuratif. Dia katakan karya seni rupa yang menggambarkan figur yang kita kenal sebagai objek-objek alami, misalnya manusia, hewan, tumbuhan. Jadi, kalau teman-teman melihat sebuah lukisan atau patung, ini adalah penetapan interest bentuk dalam wujud figuratif, objek-objek yang digambarkan dengan cara meniru rupa dan warna benda-benda tersebut. Ya, kalau menggambar manusia, misalnya rambutnya hitam, ya, dia juga dalam hal ini dia melakukan apa yang disebut dengan meniru rupa dan warna. Kita melangkah ke slide selanjutnya. Oh ya teman-teman, dalam video pembelajaran ini kita menggunakan aplikasi Camtasia. Jadi kalau di video teman-teman nanti masih ada tulisan Camtasia Studio itu bukan karena disengaja atau ada huruf yang terpotong, karena memang kita menggunakan aplikasi ini secara gratis. Kita tidak menggunakan yang berbayar. Kita lanjut. Setelah penetapan interest bentuk, kita lihat penetapan prinsip estetik atau prinsip seni. Pada umumnya, karya seni rupa murni menganut prinsip estetika tertentu. Ya, artinya karya yang dihasilkan itu memiliki prinsip-prinsip seni tertentu. Kita harus mendapat mengidentifikasi cita rasa keindahan yang melekat pada karya-karya yang pernah kita ciptakan. Ada beberapa penetapan prinsip estetiknya. Kalau orang membuat sebuah karya seni, misalnya dia membuat sebuah patung, apakah patung itu dia buat mengandung unsur seni pramodern
ataukah dia membuat lukisan yang modern, ataukah membuat seni rupa yang bersifat postmodern. Kita lihat satu persatu poinnya. Penetapan prinsip estetik itu ada 3. Yang pertama, pramodern. Prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas merepresentasi. Merepresentasi ini maksudnya mewakili bentuk-bentuk alam atau aktivitas pelestarian kaidah estetik tradisional. Ya, biasanya lukisan-lukisan atau karya-karya seni rupa yang dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki prinsip estetik pramodern, maka karya yang dihasilkan itu cenderung menggambarkan bentuk-bentuk alam atau aktivitas pelestarian kaidah estetik tradisional. Kemudian yang kedua, kita lihat yang modern. Prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas kreatif yang mengutamakan aspek penemuan, orisinalitas, dan gaya pribadi atau personality. Nah, kalau pramodern itu dia terbatas pada alam. Sementara kalau seorang pelukis atau seniman dia memiliki prinsip estetik modern, maka dia menghasilkan karya itu dia lebih mengutamakan aspek penemuan ya, dari sebuah konsep. Kemudian dia menekankan orisinalitas atau keaslian dari apa yang dia buat. Kemudian gaya pribadi ya, tergantung seleranya. Tergantung selera. Ini yang modern. Tergantung selera. Sementara yang ketiga, postmodern, artinya sesudah yang modern atau masuk ke zaman sekarang. Prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas permainan tanda yang hiperreal. Dikatakan sebagai aktivitas permainan tanda. Permainan tanda yang hiperreal dan ironik. Sifatnya eklektik, meminjam dan memadu gaya seni lama dan menyajikannya sebagai pencerminan budaya konsumerisme masa kini. Ya, biasanya orang-orang yang mau menghasilkan karya seni rupa atau berkarya seni rupa itu yang menganut prinsip estetik postmodern, ya, dia bisa dalam karyanya dia bisa memadukan pramodern, bisa memadukan yang modern. Intinya yang membedakan dia dengan prinsip estetik sebelumnya itu adalah dia bisa membuat sebuah karya seni rupa berdasarkan budaya dan juga konsumerisme masa kini. Konsumerisme itu maksudnya sifat memakai, boleh dikatakan pola-pola kehidupan manusia saat ini. Lalu kita melangkah ke slide berikutnya. Ya, aspek visual ya. Tadi pertama sekali sebelum membuat karya seni rupa yang pertama itu harus ada apa yang disebut tadi dengan gagasan atau yang disebut dengan ide ya, yang kita sebut dengan aspek konseptual ya. Lalu setelah aspek konseptual kita melangkah ke aspek visual. Ya benar teman-teman, pertanyaannya begini, mengapa harus aspek visual? Ya karena memang karya seni rupa murni itu tujuannya untuk bisa dilihat atau dinikmati. Kita lihat struktur visual untuk mewujudkan aspek konseptual. Ya benar, untuk mewujudkan aspek konseptual menjadi karya visual perlu ditegaskan lebih spesifik. Spesifik ini kata lainnya khusus dalam subjek mater atau masalah pokok atau tema seni yang akan diciptakan. Misalnya tema sosial tentang kemiskinan dengan gambar yang dilukis adalah pengemis misalnya. Kemudian tema perjuangan. Boleh dikatakan yang disebut dengan tema perjuangan ini yang disebut dengan konsep atau ide. Dan aspek visualnya Pangeran Diponegoro. Mengapa dikatakan Pangeran Diponegoro aspek visualnya? Karena memang yang bisa dilihat nanti bukan tema perjuangannya ini, tetapi patung atau seni yang dihasilkan dalam bentuk atau dalam sosok seorang pahlawan. Kemudian tema religius, misalnya lukisan kaligrafi itu tulisan biasanya dalam bahasa Arab dengan objek ayat tertentu ya.
Kalau lukisan kaligrafi, saya pikir teman-teman yang muslim sudah hafal betul ini dan tahu, misalnya mengutip ayat-ayat tertentu dan lain sebagainya. Dan objek-objek tersebut dapat divisualisasikan, maksudnya dapat diwujud nyatakan atau diperlihatkan dengan berbagai cara. Misalnya caranya melukis, mematung, dan lain sebagainya. Dan di dalam apa yang dilihat itu selalu terkandung unsur-unsur ini: garis, warna, tekstur, bidang, volume, ruang, sesuai dengan kebutuhan interest seni. Intinya, poin penting di sini adalah bahwa setelah kita menentukan aspek gagasan atau ide atau konsep, maka apa yang ada dalam pikiran kita itu harus diwujud nyatakan dan bisa dilihat oleh orang yang kita sebut dengan aspek visual. Kita melangkah ke slide selanjutnya, aspek operasional. Aspek operasional ini teman-teman artinya bagaimana mengoperasikan atau berkaitan dengan tema pembelajaran kita itu. Setelah kita ada gagasan, kemudian gagasan nanti itu dilihat oleh orang banyak dalam bentuk benda, aspek visual. Kemudian aspek operasional ini maksudnya bagaimana kita mewujudkan apa yang ada dalam ide kita atau dalam konsep kita tunjukkan ke orang banyak, dan bagaimana menghasilkannya atau bagaimana membuatnya. Ini yang disebut dengan operasional. Langkah-langkah kerja dalam keseluruhan proses perwujudan karya dimulai dari penetapan bahan. Iya, kalau kita mau berkarya seni rupa, yang pertama yang kita harus penuhi adalah bahan, peralatan utama dan pendukung, serta teknik-teknik dalam memperlakukan bahan dengan peralatannya. Iya, dikatakan tahapan dalam kita bekerja atau membuat sebuah karya seni rupa adalah penetapan bahan. Iya, harus ada bahan, kemudian peralatan yang mendukung, dan yang paling penting adalah teknik apa yang kita gunakan. Kita lihat seluruh proses dikelompokkan ke dalam 3 tahap. Benar. Yang pertama tahap persiapan, pengadaan dan pengolahan bahan utama, bahan pendukung, dan pengadaan peralatan. Benar. Yang kedua tahap pelaksanaan berkenaan dengan pengalaman artistik, aktivitas proses kreasi dari awal hingga selesai. Kemudian yang ketiga tahap akhir, karya seni rupa yang sudah diciptakan. Kita lihat jenis karya seni rupa tertentu memerlukan pembersihan menyeluruh. Ya, biasanya lalu yang berikut jenis lain membutuhkan kemasan. Ya, biasanya kalau orang membuat lukisan itu hanya sampai pada tahap akhir sesudah pembersihan seluruh lalu dipajang. Kemudian ada lagi setelah dibersihkan itu harus dibuat dalam sebuah kemasan. Itu aspek operasional. Intinya pada poin ini teman-teman harus bisa memahami bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa membuat sebuah karya seni rupa. Kita melangkah ke slide berikut. Nah, kita masuk dalam karya seni rupa ini. Kita bicara berkarya seni rupa ini, kita lebih fokus pada apa yang disebut dengan pengertian dasar seni lukis. Teman-teman masih ingat kira-kira ruang lingkup itu kata lainnya apa? Sudah dijelaskan di awal. Ruang lingkup itu kata lainnya adalah di bab 1 domain. Kita lihat ruang lingkup seni lukis secara teknis maksudnya berdasarkan apa yang dilihat sampai proses pembuatan seni lukis itu selesai. Lukisan adalah pembubuhan pigmen atau warna dengan bahan pelarut di atas permukaan bidang dasar seperti pada kanvas, panel untuk menghasilkan sensasi atau ilusi ruang, gerakan, tekstur untuk mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif, baik yang sifatnya intelektual, emosi, simbolik, religius, dan yang lain-lain. Intinya pembubuhan pigmen ini pengertian kata kuncinya bahwa ruang lingkup seni lukis itu pertama itu adalah pembubuhan pigmen atau warna. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana kalau menulis? Apakah dia itu masuk dalam teknik melukis? Bisa jadi. Ya, karena dilihat dari ruang lingkupnya ini adalah
pembubuhan pigmen atau warna. Biasanya kalau kita menuliskan, kita membubuhkan warna di atas kertas. Tapi untuk bisa memahami, kita lihat penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, ini menurut Herbert Reed mengatakan seni lukis adalah penggunaan garis, warna, tekstur, ruang, dan bentuk shape pada satu permukaan yang bertujuan menciptakan berbagai image. Ya, ini yang lebih konkret pengertiannya, atau sama dengan pemahaman kita. Mengatakan seni lukis adalah penggunaan garis, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Ya, kalau orang melukiskan tentu dia menggunakan warna, garis, tekstur, ruang dan bentuk, kemudian bahan yang bertujuan untuk menciptakan berbagai image atau gambaran. Itu seni lukis. Lalu kita melangkah ke slide selanjutnya. Masih menurut para ahli. Menurut Edmund Burke Feldman, pengekspresian itu menggunakan satu unsur visual yang terdiri dari garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang atau gelap terang. Ya, apa yang dikatakan Edmund Burke Feldman ini merupakan unsur-unsur visual. Apa maksudnya unsur visual? Unsur yang bisa dilihat. Ya, garis bisa dilihat, warna bisa dilihat, bentuk bisa dilihat, tekstur dan ruang atau gelap terang. Ini berkaitan dengan tempat atau warna lukisan. Tempat maksudnya tempat di mana lukisan itu diletakkan, kemudian bagaimana terangnya lukisan itu seperti apa. Lalu kita lihat yang berikut, organisasi dari unsur-unsur tersebut yang meliputi kesatuan, keseimbangan, irama, dan perbandingan ukuran. Iya, dan unsur-unsur ini harus memiliki kesatuan, warna kesatuan, kemudian bentuknya juga seimbang, kemudian warnanya sesuai irama, dan perbandingan ukuran. Kita lihat selanjutnya. Unsur visual, ya, unsur visual adalah unsur-unsur yang bisa dilihat oleh mata. Yang pertama itu garis. Titik tunggal dalam ukuran kecil memiliki tenaga yang cukup untuk merangsang mata kita dan dapat berperan sebagai awalan. Iya, kalau kita membuat sesuatu kan tentu berawal dari titik, kemudian menghasilkan garis, ya, sehingga dia katakan unsur visual yang paling pertama yang disebut dengan sebagai sebuah awalan dalam menghasilkan sebuah karya seni lukis adalah garis. Lalu ini adalah sebuah contoh lukisan yang menggunakan komputer. Ini pengetahuan. Lukisan yang menggunakan komputer dikenal sebagai vector art, dan ini contohnya. Lalu unsur berikut yang bisa dilihat juga adalah warna. Dia katakan peran warna dalam kegiatan seni lukis sangat esensial. Esensial ini adalah kata lainnya penting, bisa juga mendasar, ya, unsur atau unsur yang paling hakiki. Peran warna dalam kegiatan seni lukis sangat esensial atau sangat penting, baik pada masa pramodern, masa modern maupun masa postmodern. Ya, misalnya pada masa pramodern, ya, orang menggambar alam kan tidak mungkin dengan warna hitam, pasti dengan warna hijau. Nah, di sini ya warna sangat menentukan atau sangat esensial. Kemudian masa modern juga menggunakan warna, masa postmodern juga pasti menggunakan warna. Boleh dikatakan warna adalah unsur yang terpenting dalam menghasilkan sebuah karya seni. Coba teman-teman bayangkan, kalau seandainya sebuah lukisan hanya terdiri dari yang hitam saja, pasti tidak menarik. Pada umumnya para pelukis memanfaatkan warna untuk menyatakan gerak, jarak, tegangan, deskripsi rupa alam, naturalis, ruang bentuk, ekspresi atau makna simbolik. Misalnya, ya, kalau warna merah itu lambang berani, ya, atau darah. Kemudian kalau warna hijau itu berkaitan dengan alam. Seperti itu. Itu maksudnya, memanfaatkan warna untuk menyatakan sesuatu. Lalu kita lihat selanjutnya. Warna itu memiliki sifat. Dalam teori warna dikenal ada 3 sifat optis. Ya, sifat optis di sini maksudnya, optis ini berkaitan dengan apa yang dilihat, teman-teman. Ya, berkaitan dengan penglihatan. Optis ini artinya berkaitan dengan penglihatan. Lalu kita lihat dalam teori warna dikenal dengan ada 3 sifat optis. Penglihatan berkaitan dengan apa yang dilihat, atau yang disebut dengan optical property, yaitu hue, value, dan saturation. Hue atau
dalam bahasa Inggrisnya. Kita lihat di sini hue adalah tingkat kepekatan warna, misalnya merah, merah oranye, atau hijau, biru, biru keunguan, dan seterusnya. Ya, tingkat kepekatan warna. Kemudian kita lihat yang berikut, yang dimaksud dengan value adalah fenomena kecemerlangan dan kesuraman warna. Memang kalau diterjemahkan langsung value ini artinya nilai. Ya, kita lihat di sini nilai rendah adalah warna yang cenderung suram, ya, atau kegelapan. Sementara nilai tinggi adalah kecenderungan warna yang terang dan cemerlang. Misalnya, ya, gejala demikian dapat kita lihat pada skala derajat warna abu-abu dari hitam ke putih. Ini dari suram ke terang. Lalu kita lihat yang terakhir, sedangkan saturation adalah intensitas nada warna untuk menunjukkan warna-warna menyala dan warna-warna yang suram. Ya teman-teman, biasanya kalau teman-teman memiliki HP, ketika Anda mengedit foto, sebenarnya Anda itu bermain dengan apa yang disebut dengan warna, bermain dengan tiga hal ini, hue, value, dan saturation. Ketika Anda mengedit foto mau dari warna ke hitam putih, ini sebenarnya berkaitan dengan tiga hal ini. Ketika Anda melakukan hal seperti itu, Anda sebenarnya mempraktikkan tiga hal ini. Lalu kita lihat yang selanjutnya, ya, notasi warna. Notasi warna itu atau yang disebut dengan color notation adalah sistem klasifikasi atau identifikasi warna menurut sifat-sifat optisnya. Sifat-sifat optis maksudnya sifat-sifat penglihatannya. Kita lihat yang perlu teman-teman pelajari di sini cukup tiga: warna primer, kemudian warna sekunder, ya, kemudian warna komplementer. Teman-teman, warna primer itu atau warna yang paling dasar itu adalah warna merah, biru, dan kuning. Kalau teman-teman biasanya ada teman-teman yang memiliki printer, maka ketika kita mengisi tinta sebuah printer itu bukan isi semua dari warna biru sampai hitam segala macam, atau dari pokoknya semua warna diisi, tidak. Hanya diwakili oleh tiga warna ini, warna merah, biru, kuning. Karena dari merah, biru, kuning ini menghasilkan berbagai macam warna. Makanya warna merah, biru, dan kuning itu disebut sebagai warna primer. Karena warna-warna lain itu hasil dari perpaduan tiga warna ini. Kemudian warna sekunder adalah hijau, ya, ungu, orange. Ketiganya merupakan hasil pencampuran warna primer, ya, menghasilkan warna hijau, ungu, dan oranye. Kemudian warna komplementer, letaknya bertolak belakang pada lingkaran warna. Nanti supaya Anda paham, teman-teman paham, bisa dilihat di diagram warna. Oh ya, ini lihat. Nah, warna ini di dalam ini adalah warna-warna yang kita sebut tadi dengan warna primer. Warna primer. Warna-warna dasar, ada merah, ada kuning, ada biru. Dan dari tiga warna ini, 1, 2, dan 3 menghasilkan warna yang kita sebut dengan warna sekunder ini. Dan dari warna sekunder ini, hasil dari tiga warna juga menghasilkan berbagai macam warna ini. Makanya dari warna merah, kuning, biru ini menghasilkan warna sekunder sampai pada menghasilkan warna komplementer. Dan semua warna ini, warna yang di luar ini dan juga yang ini itu merupakan hasil dari warna primer. Biru, kuning, dan merah. Ya, kita lihat ini tambahan, ya, warna kromatik dan akromatik. Warna kromatik atau yang disebut dengan chromatic color terdiri dari warna hitam, putih, dan abu-abu. Selebihnya termasuk warna akromatik. Akromatik color seperti merah, biru, kuning, hijau, oranye, dan seterusnya. Dalam seni lukis, penggunaan warna tunggal sering diartikan sebagai warna kromatik. Ya, misalnya kalau hanya satu warna saja disebut dengan warna kromatik.
Sementara penggunaan warna meriah atau menggunakan banyak warna disebut dengan polikromatik. Kata lainnya, lawan dari kromatik ini adalah polikromatik. Ya. Warna kromatik ini adalah satu warna ketika seorang pelukis membuat sebuah lukisan dan hanya menggunakan satu warna, dia menggunakan warna kromatik. Tapi kalau dia menggunakan banyak warna, warna yang digunakan disebut dengan warna polikromatik. Lalu kita lihat ke slide berikutnya, tekstur. Ya. Tekstur ini berkaitan dengan permukaan objek. Ya. Misalnya, singkatnya, berkaitan dengan permukaan objek. Misalnya kita mau melukis di mana? Di atas kanvas, di atas kain, di atas papan, kertas, dan lain sebagainya. Itu merupakan tekstur. Lalu kita melangkah ke selanjutnya. Bentuk. Semua karya seni rupa mempunyai bentuk, ya, bentuk. Kita lihat bentuknya, apakah realistik atau abstrak atau representasional atau non representasional. Apa maksudnya ini bentuk dari karya seni rupa ini? Bentuknya. Kalau kita lihat, orang yang membuat seni rupa itu ada yang karyanya atau kita tadi omong tentang lukisan yang sulit sekali dipahami. Dia itu menggunakan bentuk abstrak. Abstrak itu kan sesuatu yang tidak jelas atau tidak bisa dilihat. Itu abstrak. Kemudian kalau realistik ini bisa dilihat. Ini realistik. Kemudian representasional, ya, biasanya orang menghasilkan sebuah lukisan itu bisa jadi mewakili sesuatu. Representasi itu kata lainnya mewakili, atau non representasional atau tidak mewakili. Seperti itu bentuknya. Ada yang abstrak yang membutuhkan penghayatan atau pengamatan yang jauh dari kita. Sementara realistik ini gampang, misalnya gambar mobil, ya gambar mobil. Contoh dari yang abstrak ini misalnya, ya, orang membuat sebuah lukisan dengan gambar daun-daun berjatuhan. Ya, ini namanya abstrak. Kita pasti bertanya, ini maksudnya apa? Ya, mungkin saja maksud dari seorang pelukis adalah dia melukiskan sebuah musim gugur. Itu makanya dikatakan dia melukis daun-daun yang berjatuhan tanpa ada pohon. Bisa dikatakan seperti itu. Itu dinamakan dengan abstrak. Kemudian tadi kita omong tentang misalnya tema gambar pengemis, ya, gambar pengemis itu mewakili apa yang disebut dengan kemiskinan. Mewakili gambar pengemis, ya, mewakili sebuah situasi miskin, misalnya, seperti itu. Kembali dijelaskan di sini, seni lukis apapun jenis dan alirannya, semuanya merupakan pengorganisasian elemen rupa menjadi bentuk seni. Ya, benar sekali. Kita lihat yang berikut, ya. Penciptaan desain. Di bagian terakhir, ya, desain sebagai kata kerja berarti proses penciptaan objek baru. Ya, sedangkan sebagai kata benda, desain berarti hasil akhir sebuah proses kreatif, baik dalam wujud rencana, proposal, atau karya desain sebagai objek nyata. Ya. Pengertiannya, kalau kita membuat sebuah desain, ya, kita ada rencana, kemudian buat proposal, kemudian menghasilkan sebuah objek yang nyata. Ya. Jadi dalam penciptaan seni lukis atau menghasilkan sebuah karya seni rupa, ini prinsip-prinsipnya: keselarasan, ya, selaras. Kemudian prinsip kesebandingan, ya, proportion, kemudian irama atau ritme, keseimbangan atau balance, ya. Maksudnya di sini berkaitan seni lukis itu harmoni, warna, kemudian warnanya sebanding atau tidak, kemudian iramanya sebanding atau tidak, kemudian seimbang atau tidak. Intinya teman-teman, di materi pembahasan tentang berkarya seni rupa ini, ya, teman-teman dihadapkan dengan berbagai unsur-unsur terpenting dalam membuat sebuah karya. Jadi rangkumannya seperti ini, bahwa untuk membuat sebuah karya seni rupa itu, atau dalam hal ini tadi kita berbicara tentang seni lukis, pertama itu harus memiliki konsep.
ide atau gagasan. Setelah itu ide itu harus bisa dilihat oleh orang lain, yang kita tadi katakan aspek visual. Kemudian bagaimana supaya bisa dilihat orang lain? Maka harus ada bentuk, ya, aspek bentuk. Seperti itu penjelasannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk belajar terus.